Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 8 Januari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Oke, gak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar di minggu kemarin terjadi pembentukan impulsif bullish di mana candlenya memakan daripada candle warna merah. Ada pullback posisi di mana high sebelumnya di 101.35 ini terjadi breakout dan membentuk high baru hingga mencapai level 102.73, kemudian low-nya juga lebih tinggi ya, karena tidak mampu di breakout maka terjadi pullback. High yang di candle sebelumnya di 2 minggu yang lalu ya di posisi ini yang berhasil di break, dan low minggu kemarin berada di level 100.95. Adanya pembentukan bullish engulfing ini menurut saya memungkinkan market akan bergerak bullish ya untuk minggu depan, kecuali area batas breakout di 101.00 di wilayah area ini terjadi break seperti candle ini. Ini kan ada juga bullish engulfing ya. Seolah-olah akan terjadi kenaikan, tapi di di hari berikutnya, di minggu berikutnya terjadi impulsif bearish dan breakout close di bawah area di posisi kurang lebih di sini nih di 102.73. Tapi ya ini baru terjadi kegagalan ya, atau ada rally drop base drop, dan posisi yang terjadi minggu ini juga hal yang sama. Kalau posisinya area 101.00 di breakout oleh impulsif bearish dan minggu ini close di bawah 100.95, maka ada potensi pembentukan drop base drop. Oke, itu gambarannya. Tapi dengan data yang ada yang bisa saya sampaikan di sini, karena ada pullback, ada bullish engulfing memakan daripada candle warna merah, minggu depan masih dalam posisi bullish. Oke. Sekarang kita akan cek dan kita akan kawal ya setiap harinya, dan kita akan lihat di time frame daily. Oke, untuk time frame daily hari Jumat kemarin ya membentuk spinning top. Ini juga hal yang sama, dimana candle spinning top ini merupakan gambaran saya ya, dimana candle spinning top ini buyer dan seller ini menunjukkan kekuatan yang seimbang atau sama, karena bodinya ditutup di posisi yang terdekat daripada open. Jadi ada pendorong seller yang sangat kuat, ada pendorong buyer yang sangat kuat, kemudian dilawan lagi seller yang sangat kuat, dan harga berada dalam level tengah-tengah ya di posisi ini. Maka di sini menunjukkan bahwasanya buyer dan seller sama-sama kuat gitu. Dengan adanya posisi ini kan memang ada di puncak ya pembentukan konfirmasi ini. Tapi tentunya saya akan menunggu bahwasanya candle berikutnya, khususnya hari Senin ini yang menjadikan titik konfirmasinya. Kalau Senin di sini menunjukkan impulsif bearish, close jauh di bawah batas breakout 101.77, maka ada dorongan koreksi dari penurunan ini. Tapi kalau masih impulsif bullish, maka masih menunjukkan potensi kekuatan bullishnya. Dan tentunya tidak ada salahnya kita akan tarik dari titik terendah sampai dengan level tertinggi untuk mencari area 50% koreksi tersebut, yaitu berada di 101.49, dan area 61,8% itu berada di 101.20. Ini kalau posisinya candlenya impulsif bearish ya, maka akan menguji ke area sini. Tapi kalau terbentuknya adalah impulsif bullish, maka ada continuation, market akan berada dalam area bullish dan menuju area supply yang ada di posisi ini yang berkisaran antara 103.06. Oke, sekarang kita akan tandain dulu ya. Yang pertama, high-nya lebih tinggi berada di 102.73. Kemudian low-nya di sini lebih rendah ya, ada di posisi 101.52, dan candle membentuk candle outside bar yang terjadi di hari Jumat. Dan acuan saya masih sama ya, karena di sini adalah impulsif bullish yang cukup signifikan, jadi memungkinkan market masih dalam posisi bullish. Meskipun ada koreksi, tapi arahnya masih cukup kuat untuk dijadikan acuan. Indeks dolar minggu ini masih dalam posisi bullish. Oke, selanjutnya kita akan cek di time frame 4 jam, kita identifikasi dulu. Ya, di time frame 4 jam tentunya candle terakhir posisi jam 20.00 sampai dengan jam 12 malam ada potensi membentukan outside bar juga, dan posisi candlenya masih di dalam range
area tersebut. Jadi menurut saya hal yang sama ya, dimana kita akan menunggu area mana yang akan di breakout. Kalau kita lihat dari acuan sebelumnya ada di 101.88 di posisi ini ya, dan kemudian yang kedua saya akan update karena ada bias momentum kemarin sudah breakout ya dan menunjukkan aktivitas bullishnya menuju area imbalance, baru terjadi penurunan. Maka batas breakout time frame 4 jam saat ini berada di level 102.35. Itu adalah acuan untuk hari ini, dan yang di bawah ada di 101.88. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam ya, karena kalau kita lihat secara keseluruhan market masih dalam posisi bullish. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam ini merupakan coret-coretan yang saya sampaikan kemarin ya. Ketika area ini di break, dia akan bergerak bearish, tapi kalau dia break di sini dia bergerak naik. Oke, sekarang kita rapikan dulu pola-polanya, ini kita bersihkan dulu. Untuk hari ini apakah akan terjadi bearish atau melemah untuk indeks dolar? Kalau kita lihat di time frame 1 jam ya, karena kita kan memiliki batasan area di posisi ini. Ya, ini adalah batasan area untuk breakout daily kan di sini, dan batas breakout 4 jam ada di posisi ini. Jadi sederhananya seperti ini ya. Kalau menurut saya, kalau dia sudah break di bawah 101.88 di area sini, pasti akan kuat menuju ke area strong low daily. Gambarannya ke sana. Tapi kalau posisinya dia breakout di atas 102.35, maka akan menguji sekali area resisten yang terbentuk di posisi hari Jumat kemarin, yaitu di 102.73. Selama market berada dalam range area 101.88 sampai dengan 102.35, maka masih di dalam area konsolidasi, masih mencari arah di mana market apakah akan continuation atau ada pembalikan, menunjukkan potensi bearish kembali. Ini gambarannya. Jadi menurut saya untuk melihat indeks dolar hari ini ya, kita akan menunggu dulu batas area breakoutnya. Jadi memanfaatkan area yang dimana ada 101.88 apakah di breakout oleh impulsi bearish. Kalau di situ masih ada penolakan, maka akan menguji kuat wilayah 102.35. Mungkin ini yang bisa saya gambarkan ya untuk indeks dolar secara keseluruhan untuk hari ini ataupun minggu depan. Jadi kita akan melanjutkan kembali di analisa berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD tentunya kalau kita lihat di minggu kemarin ada impulsif bearish ya, memakan daripada candle warna hijau di 2 minggu yang lalu, dan batas breakoutnya 1.10190 berhasil di breakout dan close di bawah level tersebut. Maka saya akan update dulu. Yang pertama, high yang terbentuk di posisi minggu kemarin ya, atau open ya, maksudnya open bearish-nya ada di 1.10368. Itu adalah batas atasnya. Ketika itu di breakout, maka market bisa kembali lagi bullish. Dan posisi high-nya di sini saya akan tandain juga ada di posisi 1.10388, dan low weekly ada di posisi yang lebih rendah ada di 1.08767. Dengan adanya pembentukan candle tersebut ya, bearish engulfing, impulsi bearish, maka menurut saya potensinya masih sangat kuat akan menguji sekali lagi area golden level, karena kemarin ada penolakan ya, tepat berada di area 618, kurang lebih di 1.08825 ada penolakan di sini. Oke, sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Untuk time frame daily di hari Jumat tentunya di sini membentuk spanning top ya, di mana high-nya lebih tinggi ada di 1.09984, kemudian low-nya juga lebih rendah ada di posisi 1.08767, dan candle tersebut merupakan candle outside bar, di mana posisinya menurut saya sih masih dalam dorongan seller ya, karena posisi candle terakhir yang terjadi di hari Selasa cukup kuat mewakili pergerakan sampai dengan saat ini. Meskipun kalau kita lihat high dan low-nya ini di break, maka ini sebenarnya hampir sama seperti indeks dolar ya, karena kan hari Jumat kemarin di Euro USD di mana buyer dan sellernya sama-sama kuat. Jadi kita membutuhkan satu konfirmasi khususnya di hari Senin ini ya. Kalau candlenya impulsi bullish dan close di atas 1.09984,
maka menunjukkan arah pergerakan bullish untuk time frame daily ya khususnya, dan menguji area 50% dari penurunan ini. Tapi kalau candlenya hari Senin ini ditutup candle impulsif bearish dan close di bawah 1.08767, maka menunjukkan potensi lanjutan penurunan. Artinya di sini ada drop base drop. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam, batas breakout kemarin sudah jalan ya di sini ketika dia breakout di level 1.09265 ya, market bergerak bearish dan di sini ada penolakan ya kuat dan dia bergerak bullish kembali sampai dengan area imbalance ya, kemudian dia bergerak turun dan berada dalam area range terbatas di mana buyer dan seller memang memiliki kekuatan yang seimbang. Selanjutnya untuk hari ini saya melihatnya posisinya ini kan ada inset bar candle ya di sini. Oke, kita tandain dulu. Jadi area ini kita akan melihat seberapa besar area inset bar ini berhasil di breakout ya, karena range-nya juga cukup kuat, cukup besar di hari Jumat kemarin. Kita lihat untuk hari Senin ini apakah mampu dia breakout di atas daripada 1.09984 atau dia akan breakout di bawah 1.09211. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam untuk planning hari ini ya. Ini yang kemarin saya sampaikan ya, alhamdulillah bawah kena dan yang di atas juga dapat ya posisinya. Dan untuk hari ini saya masih sama, artinya gini, saya akan tunggu dulu karena terakhir kan ada inset bar candle ya di time frame 4 jam di posisi ini, batas bawah dan batas atasnya. Saya akan menunggu yang pertama strong high daily-nya ya, 1.09984. Ketika area tersebut di breakout ya seperti ini, maka menuju ke area order block yang ada di time frame 4 jam. Tinggal kita pantau di area ini. Kalau memang ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka dia akan bergerak bearish sampai dengan area strong low daily-nya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau posisinya ternyata breakoutnya adalah di sini ya, ini adalah batas breakoutnya di 1.09211 ya di posisi ini. Kita tandain dulu untuk batas breakoutnya di area tersebut. Kalau posisinya ini di break ya, impulsif bearish, maka akan menguji kuat area strong low daily yang terjadi di hari Jumat kemarin. Ini gambarannya. Jadi secara keseluruhan seperti ini trading plan saya untuk Euro USD. Selama masih bergerak dalam range area 1.09211 sampai dengan 1.09984, saya akan menunggu konfirmasinya impulsif bullish atau impulsif bearish seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk GBP USD kita akan update di sini. Yang pertama, memang secara keseluruhan candle terbentuk dalam posisi buyer dan seller ini sama-sama kuat ya. Tidak ada lanjutan impulsif bullish atau tidak ada lanjutan untuk impulsif bearish. Jadi lebih jelas posisinya terjadi konsolidasi ya, di mana buyer dan seller ini sama-sama kuat. Tapi kita akan update dulu. Yang pertama, low-nya ada di posisi 1.26105 untuk minggu kemarin. Dan high-nya ada di posisi 1.27710 dan posisinya belum berhasil breakout di bawah area 1.26957. Selanjutnya kita akan lihat di time frame daily. Kita lihat dulu untuk time frame daily-nya, karena selama market masih konsolidasi seperti ini ya untuk GBP USD, saya sih akan melihat seberapa besar impulsif bullish untuk minggu ini ya khususnya. Karena kalau belum ada arah pergerakan yang cukup jelas ya untuk GBP USD, memang secara tren masih dalam tren bullish ya. Dan candle terakhir juga ada pullback khususnya di hari Jumat dari inside bar ini kan sudah berhasil membentuk high baru di atas level 1.27597 ya di area tersebut. Dan maka di sini saya akan update. Yang pertama, strong high ada di posisi 1.27710. Menurut saya arahnya secara keseluruhan masih konsolidasi ya, belum ada perubahan. Maka kita akan cari momentum di time frame yang lebih kecil. Kita akan cek dulu time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam momentum morning star ya terbentuk di posisi ini
Ya, karena pergerakannya ternyata kalau kita lihat memang secara konsolidasinya cukup lama ya di sini. Harusnya kita sudah tarik ya seperti biasanya menggunakan Fibonacci yang sudah saya setting untuk konsolidasi ini, tapi nggak apa-apa, kita akan coba gunakan untuk hari ini ya, apakah masih berlaku atau tidak. Ini area batas bawah di posisi ini dan batas atasnya ada di sini ya. Ini posisinya kita akan tandain dulu. Oke, kita masukkan setting position dari Fibonacci ini sebentar. Oke, nah di atas itu ada posisi resisten di sini, kita akan tandain ya. Karena ini kan konsolidasi, jadi kita akan tandain ini adalah area resistennya. Ini area resisten, kemudian yang di bawah ini adalah area support. Kita tandain dulu posisinya. Ini adalah area supportnya. Oke. Ya. Jadi intinya gini, karena ini kan membentuk sebuah area konsolidasi ya, di mana buyer dan seller sama-sama kuat sejak tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 6 Januari 2024. Jadi cukup panjang. Artinya kalau market berada dalam area resisten seperti ini ya, tinggal cari konfirmasinya. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, baru dia akan bergerak bearish. Kalau berada dalam area support seperti ini, ada bullish engulfing ya. Di sini juga sama, terjadi konsolidasi dan break area atas, dia bergerak bullish, uji 50% bearish, dan di sini ada konfirmasi, tentunya time frame kecil akan kelihatan dan dia bergerak naik. Sekarang berada dalam area 50% di 1.27200. Jadi lebih baik kalau menurut saya tunggu area masuk area support ataupun area resisten, pantau kembali area tersebut. Kalau betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar di area support ya, contohnya di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, maka market akan bergerak bullish menuju minimal area 50%. Yang kedua, kalau ada area resisten, ada posisi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down di area sini, maka terjadi penurunan dan menuju area 50%, 1.27200. Dan catatannya, kalau ternyata dia breakout dari area support, maka akan menuju ke area order block di posisi ini lebih kuat dan memiliki kecenderungan bearish untuk pergerakan GBP USD tersebut. Oke, itu gambarannya. Dan kalau posisinya ternyata breakout area resisten di level yang lebih tinggi, maka akan menunjukkan aktivitas bullish menuju target berikutnya 1.29059 area sini. Oke, ini gambarannya. Jadi area untuk sell bisa di area resisten, area buy bisa di area support. Tinggal cari konfirmasi candlenya ya. Kalau masih impulsif bearish, hati-hati, jangan dilawan. Market bisa terjadi pergerakan yang cukup signifikan untuk momentum buy ataupun sell. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan GBP USD ya, khususnya di hari Senin ini sampai dengan hari Jumat. Dan selanjutnya kita akan membahas untuk market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame weekly, di mana candle terbentuk minggu kemarin adalah impulsif bullish, memakan daripada candle warna merah. Artinya ada pullback posisi dan ada bullish engulfing ya, ada konfirmasi yang sangat kuat, high lebih tinggi, ada berada di 145.97. Kemudian low-nya juga lebih tinggi, ada di posisi 140.98. Secara keseluruhan market masih dalam posisi bullish untuk USD Jepang Yen di minggu depan, dan batas breakout-nya juga sudah di break dari 142.38 ya. Saya akan pindah dan geser di posisi ini di 140.98 untuk batas bawahnya. Secara keseluruhan dengan adanya pergerakan pembentukan bullish engulfing, saya akan tarik menggunakan Fibonacci retracement ya. Saya akan mencari area koreksinya, yaitu di area 50% ya, di 143.11 itu target koreksinya. Kalau menuju area tersebut ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, bisa dijadikan acuan buy di area tersebut. Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame daily. Kita lihat untuk time frame daily.
Dan di time frame daily tentunya di hari Jumat ini lebih jelas ya. Setelah impulsif ada long legs doji. Tentunya kalau saya memang kebiasaan ketika ada long legs doji saya akan menunggu konfirmasi candle berikutnya. Berarti jatuhnya di hari Senin ini. Kalau hari Senin impulsif bearish, maka menunjukkan aktivitas bearish atau koreksinya ya menuju area 50% atau 61,8%. Itu yang pertama. Tapi kalau dia ditutup candle impulsif bullish, maka menunjukkan lanjutan kenaikan untuk pergerakan USD Jepang Yen. Itu menjadikan catatan. Tapi saya akan update dulu di mana low-nya lebih tinggi di 143.80 dan high-nya juga lebih tinggi ada di posisi 145.97. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam ya untuk analisa hari ini, hari Senin. Oke, hari Senin ada terakhir di sesi penutupan time frame 4 jam ada bearish engulfing ya. Tepat ada di order block ya time frame 4 jam responnya dan terjadi penurunan. Menurut saya di posisi ini untuk batas breakout di time frame ini ya time frame 4 jam ya di sini. Ini batas breakoutnya saya geser ke sini. Ini yang menunjukkan momentum seller yang sangat signifikan ada di 145.46. Kalau area tersebut di breakout maka akan menunjukkan pergerakan bullish kembali. Oke, tapi minimal menguji ke sini dulu ya. Di 105.143 sorry di sini ini kemarin ya. Di sini targetnya 143.11 minimal akan menguji ke sini. Kebetulan di sini juga ada rally base rally. Kita akan lihat di time frame 1 jam untuk market USD Jepang Yen. Dan saya ucapkan selamat ya kemarin area yang merupakan di sini target untuk dia bergerak bullish ya. Ada konfirmasi dan dia naik posisinya. Dan tentunya ini candle terakhir ternyata di time frame 1 jam ada inside bar candle. Tunggu breakout dari area ini dulu. Oke, untuk melihat arah pergerakan apakah akan melanjutkan bullishnya atau akan masih dalam koreksi. Jadi kalau dia breakout di bawah 143.80 menurut saya akan terjadi koreksi minimal menguji area 50% sampai 61,8% di 143.10 di area sini. Jadi tunggu di area tersebut kalau memang betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup maka harga akan melanjutkan kenaikan menuju area resisten tertingginya di strong high di 145.97 akan menuju ke level tersebut. Tapi kalau dia breakoutnya di atas daripada inside bar candle ya di 145.08 maka dia akan langsung menunjukkan aktivitas bullish menuju ke level 145.97. Ini gambaran saya untuk market USD Jepang Yen ya, karena tren masih dalam tren bullish di posisi ini dan level tertinggi terakhir ini adalah area resisten kuncinya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa di minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan tentunya kita akan kawal setiap harinya apakah ada perubahan, apakah masih sesuai dengan weekly analisanya atau tidak, insya Allah pasti akan saya sampaikan. Silahkan tonton videonya, analisanya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.